Salam kebangsaan Indonesia. Saudara-saudariku terkasih, ada yang bertanya, apakah kita di Indonesia baru merayakan tahun baru Imlek setelah era Presiden Gus Dur? Jawabannya tidak. Karena Imlek bahkan sudah dirayakan hanya 10 bulan setelah Indonesia merdeka dan bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Sejak masuknya orang Tionghoa, masuknya agama Konghucu ke Indonesia, yang minimal tercatat dengan berdirinya Kelenteng Talang 1450, artinya hampir 600 tahun yang lalu. Tapi ketika keluar Inpres 1467 dengan rangkaiannya sampai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 78 yang membatasi adat istiadat, budaya, dan keyakinan orang Tionghoa dan menghilangkan agama Konghucu di KTP yang sebelumnya boleh tercantum, maka perayaan Imlek juga mulai surut dari ranah sosial, adanya hanya di ranah private, pribadi, boleh dirayakan secara terbatas di lingkungan keluarga saja. Namun ketika reformasi bergulir, angin segar mulai bertiup. Mulai pergantian presiden dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, Majelis Tinggi Agama Konghucu yang semula tidak boleh melakukan munas, akhirnya difasilitasi oleh negara melakukan munas pertama era reformasi di zaman atau di era Presiden Habibie, dilaksanakan di Asrama Haji di Pondok Gede. Kemudian setelah Presiden Gus Dur naik menggantikan Presiden Habibie, kurang lebih 2 minggu setelah beliau terpilih, kebetulan saya dengan salah seorang rekan dari Matakin, almarhum Siese Bingki Irawan, yang waktu itu menjabat sebagai Komda Matakin Jawa Timur, dan saya sendiri selaku Sekretaris Umum Matakin pada waktu itu, bertandang menemui Gus Dur di pagi hari. Dan di tengah jalan, kami secara spontan berdua mengusulkan agar nanti saat ketemu Presiden Gus Dur mengusulkan ada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional. Pagi budak itu kita ketemu Gus Dur dan kemudian kita bicara. Saya bicara waktu itu, Gus, boleh kan pada saat sampean menjadi presiden, umat Konghucu mendapat hadiah Tahun Baru Imlek dirayakan secara nasional. Maksudnya bagaimana? Gus Dur bertanya. Saya menjawab bahwa sekian lama umat Konghucu tidak bisa merayakan Hari Raya Imlek. Saatnya sekarang, sebentar lagi Imlek, kita bisa merayakannya secara nasional, dihadiri oleh tokoh-tokoh Konghucu, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa dari berbagai kota di Indonesia, serta dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pimpinan negara. Gus Dur tidak menjawab ya atau tidak, tapi spontan mengatakan, lakukan, adakan 2 kali. Pak Bingki dan saya saling berpandangan bingung, karena kami merasa 1 kali saja sudah memerlukan tenaga effort yang besar, terutama pendanaan, maka kami menawar cukup 1 kali. Tapi Gus Dur dengan keras mempertahankan harus 2 kali, dan menunjuk saya menjadi ketua panitia perayaan Tahun Baru Imlek Nasional yang pertama di Jakarta, yang kemudian terlaksana 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman, Jalan Dr. Saharjo, dan menunjuk Wense atau kemudian menjadi Siese Bingki Irawan untuk menjadi ketua panitia Cap Gomeh Nasional pertama di Surabaya. Dan meskipun kami coba menawar, bahkan banyak yang meminta cukup sekali, Gus Dur tetap kekeh mempertahankan keputusannya 2 kali, dan itulah yang kemudian menjadi catatan sejarah. Pada saat proses pengurusan perayaan, kami terkendala oleh adanya Inpres 1467 yang belum dicabut. Dan ketika kami bersama juga dengan Ketua Umum Matakin pada waktu itu, Wense Chandra Setiawan, menghadap menceritakan kendala ini, dengan gampang beliau mengatakan, gampang, nanti saya cabut. Dan benar itu terjadi. Beliau mengundang beberapa menteri, baik itu sekretaris kabinet, sekretaris
negara, sekretaris presiden pada waktu itu termasuk Menkumham, akhirnya Inpres 1467 dicabut dengan Kepres nomor 6 tahun 2017 Januari 2000, tepat sebulan sebelum perayaan Imlek nasional pertama dilaksanakan. Itulah jasa seorang Gus Dur yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden penggantinya Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada tahun 2002 mencanangkan Imlek sebagai hari raya nasional dan menjadikan perayaan Imlek tahun depannya menjadi libur nasional. Dan setelah Ibu Mega digantikan oleh Presiden SBY, beliau konsisten hadir 10 kali sebagai presiden, ditambah 5 kali ketika beliau masih menjabat sebagai menteri. Itulah sejarah kembalinya Imlek dirayakan secara terbuka di tanah air. Jadi Gus Durlah yang memulihkan, bukan yang mengadakan pertama, karena jauh sebelum Indonesia merdeka, perayaan Imlek bebas dirayakan. Namun kemudian mengalami masa surut, masa suram, masa penuh belenggu, dan akhirnya dipulihkan oleh seorang presiden yang kita kenal dengan nama Abdurrahman Wahid atau lebih populer disebut Gus Dur. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek sambil mengenang jasa para pejabat pimpinan bangsa yang kembali memulihkan Imlek sebagai hari yang bisa menjadikan kita gembira bersama-sama. Kung He Sin Si Wan Sarui. Selamat Tahun Baru dan semoga setiap persoalan dapat kita atasi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.